Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya kita nanam sawit yang subur dan sehat tanpa harus keluar uang banyak buat pupuk? Hari ini nih, kita bakal bongkar rahasia dari sebuah kebun sawit muda yang ternyata bisa tumbuh subur banget padahal anggarannya super minim. Ini cerita tentang gimana kesederhanaan justru jadi kunci suksesnya. Ya, kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget bikin pusing para petani. Bisa nggak sih sawit sehat dan berbuah lebat tanpa pupuk yang harganya selangit? Kita semua tahu lah ya, biaya pupuk itu bisa jadi beban berat, apalagi buat yang baru mulai. Apa iya kesuksesan itu harus selalu dibeli pakai modal besar? Ternyata, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, kita harus paham dulu patokannya. Umur 2,5 tahun. Kenapa angka ini penting banget? Soalnya, di umur inilah harapan seorang petani itu mulai kelihatan hasilnya. Ini adalah usia krusial di mana kita bisa mulai menerawang, wah, kebun ini bakal produktif atau enggak ya ke depannya? Betul, 2,5 tahun. Ini tuh momen ajaibnya di mana pohon sawit yang kita rawat nggak cuma tumbuh tinggi aja, tapi mulai kasih kita imbalan. Udah bukan soal daun sama batang lagi, tapi ini adalah gerbang menuju panen yang kita impi-impikan. Dan tanda pertama dari kesuksesan ini punya nama yang khas, buah pasir. Ini bukan buah biasa teman-teman, ini adalah sebuah janji. Sinyal dari si pohon yang bilang, aku udah siap berproduksi nih. Buat petani, ngelihat buah pasir pertama itu, wah rasanya nggak ternilai deh. Sekarang kita intip spek kebunnya. Luasnya sekitar 1,3 hektar, umurnya pas 2,5 tahun. Nah, lihat hasil awalnya. Bisa dapat 3-5 kilogram per tandan. Ini angka yang luar biasa loh untuk pohon semuda itu. Jelas banget ada sesuatu yang dilakukan dengan sangat-sangat benar di kebun ini. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi unik banget. Coba bayangin, dalam satu hamparan kebun yang sama, kita nemuin dua kondisi yang beda 180 derajat. Satu sisi subur makmur, sisi lainnya kayak hidup segan mati tak mau. Ini dia, kisah dua medan lahan yang bakal nunjukin ke kita faktor apa sih yang paling nentuin keberhasilan. Coba lihat bedanya, bener-bener kayak langit sama bumi kan? Di lahan yang di kaki bukit, pertumbuhannya maksimal, sehat, udah keluar buah pasir yang kita omongin tadi. Tapi begitu kita lihat lahan yang rawa, pohonnya kerdil, sering kebanjiran, padahal perawatannya sama, bibitnya sama. Ini bukti nyata, genangan air itu racun buat sawit muda. Lokasi itu segalanya. Pas kita lihat hasil yang subur tadi, pasti langsung kepikiran, wah pupuknya pasti mahal, perawatannya pasti rumit. Tapi gimana kalau ternyata nggak sama sekali? Disinilah letak kejutannya. Yuk kita bedah formula super hemat yang mereka pakai. Filosofi mereka itu simpel banget, cuma satu kalimat, pupuk ala kadarnya. Jangan salah ya, ini bukan berarti asal-asalan. Ini justru pendekatan yang cerdas. Maksudnya, lupakan dulu deh jadwal pupuk yang ribet dan mahal itu. Fokus aja kebutuhan paling dasar si pohon. Simpel tapi nampol. Jadi apa aja sih isi resep ala kadarnya ini? Siap-siap kaget ya. Ternyata cuma 3 bahan. Pertama, janjangan kosong alias jangkos. Ini kan limbah tandan sawit yang kaya banget organik. Kedua, dolomit buat jaga pH tanah biar nggak masem. Dan terakhir, cuma sedikit banget pupuk urea. Udah, itu aja. Nggak ada tuh pupuk NPK atau formula kimia yang aneh-aneh dan mahal. Oke, kalau pupuknya sesederhana itu, terus apa dong rahasia di balik pertumbuhan yang maksimal tadi? Nah, jawabannya ini agak di luar dugaan. Ternyata, kuncinya bukan soal apa yang kita kasih ke pohon, tapi justru soal apa yang kita singkirkan dari sekitarnya. Ini bener-bener bikin kita mikir ulang kan? Pupuknya biasa aja, tapi hasilnya kok bisa sebagus itu? Pasti ada rahasia lain yang lebih penting. Jadi, kalau bukan pupuk, lantas apa dong kunci sukses sebenarnya? Dan ini dia jawabannya, langsung dari sang petani. Simple banget. Kunci terpentingnya cuma satu, lahannya harus bersih. Ya, Anda nggak salah dengar. Bukan pupuk, tapi kebersihan. Konsep yang kedengerannya sepele, tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Kenapa sih kebersihan itu krusial banget? Gini deh analoginya. Bayangin pohon sawit muda di umur 1-3 tahun itu kayak balita. Akarnya masih pendek, nyari makanannya ya di permukaan tanah aja. Nah kalau ada gulma atau rumput liar, itu ibarat ada anak lain yang ikut rebutan makanan di piringnya. Gulma itu pencuri nutrisi.
Dengan menjaga lahan tetap bersih, kita mastiin 100% nutrisi di tanah itu masuknya ke pohon sawit kita, bukan ke para pesaingnya. Oke, ilmunya udah dapet nih. Sekarang, yuk kita rangkum cerita inspiratif ini jadi pelajaran praktis yang bisa langsung Anda bawa pulang dan terapkan di kebun, mungkin besok pagi juga bisa. Jadi, ini dia resep sukses versi hemat. Cuma 3 langkah. 1. Pilih lahan yang tepat. Ingat, drainase yang jelek itu nggak bisa diobati pakai pupuk semahal apapun. 2. Utamakan kebersihan. Alokasikan waktu, tenaga, dan kalau perlu, biaya Anda buat berantas gulma. Ini investasi terbaik di tahun-tahun awal. 3. Pupuknya santai aja. Mulai dari yang organik dan murah kayak jangkos dan dolomit. Tanah yang sehat bakal ngejaga pohon Anda. Ini pesan utamanya. Cerita ini membuktikan kalau disiplin menjaga kebersihan lahan itu bisa ngalahin efek dari sekedar nabur pupuk mahal tapi nggak konsisten. Kedisiplinan dan kerja keras. Itulah modal Anda yang paling berharga. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaannya bukan pupuk apa yang mau dibeli, tapi kebiasaan apa yang mau dimulai. Coba deh lihat kebun Anda hari ini. Apa satu tindakan disiplin kecil yang bisa Anda lakukan secara rutin mulai hari ini untuk kasih kesempatan terbaik bagi sawit-sawit muda Anda? Mungkin cuma bersihin piringan pohon, atau pastiin parit nggak mampat? Apapun itu, mulailah dari sana. Terima kasih sudah menyimak.